dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan, secara kami Clement dan teman-teman tidak iman mau belajar dan menyanyi selalu pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bunda Maria. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salve Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Satu November, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Bacaan dari Injil Matius 25 ayat 31-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di antara takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tempat. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberikan kau makan, atau haus dan kami memberikan kau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan kau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan kau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, menyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, menyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, semoga kita semua di hari Minggu ini baik-baik dan sehat-sehat ya. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci pada hari ini. Tadi dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, ia akan memisahkan bangsa-bangsa seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Yang dimaksud itu adik-adik adalah Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia untuk kedua kalinya. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita, kehidupan kita, apakah selama kehidupan kita ini melakukan hal yang baik dan benar. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang taat akan firman Tuhan, kita tidak perlu takut adik-adik. Misalnya, kita lagi naik kendaraan bersama Pak Supir. Ada tanda dilarang masuk. Pak supirnya masuk nggak ya? Mau masuk nggak ya? Pak supirnya nekat masuk. Nah, kena semprit deh sama Pak polisi dan ditilang. Pak supir harus menerima konsekuensi dari perbuatan melanggar aturan lalu lintas. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ada atau tidak ada Pak polisi, ada atau tidak ada yang mengawasi, kita tetap harus melakukan perbuatan yang baik. Karena Tuhan memperhatikan perbuatan kita. Nah, seperti lagu yang lagunya, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga
melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Nah, tahu kan adik-adik lagunya? Nah, tapi kapan ya Tuhan datang sebagai hakim? Tak seorang pun tahu adik-adik. Tapi siap atau tidak siap, kita harus siap adik-adik. Untuk itulah Tuhan memerintahkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Seperti yang difirmankan Tuhan tentang gadis bodoh dan bijaksana. Nah, di situ Tuhan mengingatkan kepada kita, berjaga-jagalah juga untuk kita semua. Dengan cara apa adik-adik kita berjaga-jaga? Nah, di dalam Alkitab yang tadi kita baca, Tuhan mengatakan, pada waktu aku lapar dan haus, engkau memberi makan dan minum. Pada waktu aku sebagai orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Pada waktu aku sakit, engkau melawat aku. Dan pada waktu aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Wah, Tuhan menginginkan kita melakukan banyak kebaikan ya adik-adik. Menolong, berbagi kasih, dan masih banyak lagi. Kira-kira bisa nggak adik-adik melakukannya? Kak Dios tahu dan percaya adik-adik pasti bisa melakukannya. Kan adik-adik pernah beberapa kali pernah melakukan juga untuk berbagi makanan kepada teman-temannya yang nggak punya. Ada yang pernah nggak meminjamkan alat tulis? Pernah kan pastinya. Pernah nggak meminjami mainan ke teman-temannya? Pasti pernah dong. Nah, semua sudah adik-adik kerjakan. Tetapi kalau pada saat ini, sekarang ini di rumah, pada saat pandemik, bisa nggak adik-adik melakukannya? Bisa, caranya coba deh. Berawal dari bangun tidur. Adik-adik bisa bereskan tempat tidur sendiri. Kemudian membantu mama dan papa. Nah, kalau buat yang perempuan bisa membantu mama di dapur. Nah, kalau buat yang laki-laki bisa bantuin papa beresin kendaraan. Atau banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Caranya seperti apa? Menyiapkan makan pagi sendiri, tidak merepotkan mama papa. Itu salah satu cara menolong dengan membantu diri sendiri. Itu juga membantu mama papa loh. Ada lagi tentang beberes. Kalau adik-adik liburan, adik-adik bisa beresin barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kumpulkan juga buku-buku pelajaran yang masih bagus, tapi bisa terpakai ya. Kumpulkan juga baju-baju yang sudah tidak terpakai lagi. Sekalian beberes kamar. Minta tolong ke mama papa untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Atau buat teman-teman kalian. Tetapi kalau kita memberikan harus yang terbaik ya. Pastikan baju-bajunya, kancingnya masih lengkap, tidak ada noda. Adik-adik kan senang menerima barang yang bagus. Demikian juga orang lain, memberikan dengan cara yang bagus. Di Alkitab tadi dikatakan, pada saat aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Maksudnya di penjara, di saat pandemik ini, adik-adik tidak bisa keluar rumah. Mungkin ada teman adik-adik yang merasa bosan, atau ada yang sedang sakit, atau kakek nenek di luar kota sana merindukan adik-adik. Kita bisa loh mengunjunginya melalui apa ya adik-adik? Bisa lewat telepon, bisa juga kita video call. Adik-adik juga bisa mendoakan teman-teman kita, bisa menyemangati sehingga teman-teman kita merasa bersukacita. Itu adalah salah satu cara menolong orang lain yang membutuhkan. Ternyata banyak loh hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sangat baik, yang memelihara hidup kita. Jadi,
Jangan menahan-nahan untuk melakukan kebaikan, dan lakukanlah kebaikan itu dengan sukacita. Selamat melakukan kebaikan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, mari kita punya iman pagi ini dengan berdoa. Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Hari ini kami sudah mengikuti bina iman. Berkati kami agar selalu sehat, kuat, dan pintar. Ajarlah kami selalu untuk bersyukur dan rajin berdoa. Tambahkan selalu iman kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hai teman-teman, bagaimana bina iman online hari ini? Seru bukan? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.